ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Apa saja yang dipotong dari binatang masih hidup-hidup itu bangkai, najis, haram dimakan. Allahu ya Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa an Abi Waqidin al-Laisi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Waqid al-Laisi radhiyallahu anhu, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Adapun sesuatu yang dibuntungkan, yang dipisah daripada binatang ternak, wa hiya hayyatun, ya, padahal dia masih hidup, fahuwa mayyitun, maka itu bangkai. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa hasanah, dan menghukumi hasan Imam Tirmidzi akan hadis ini. Wal lafdhu lahu, adapun redaksinya yaitu punya Imam Tirmidzi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pertemuan ini, kajian kita akan menutup pembahasan tentang toharah, tentang bersuci. Hadis yang kita baca pada pertemuan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi dengan derajat hadis hasan yang layak untuk menjadi hujjah syar'iyah. Juga hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya. Hadisnya dari sahabat Nabi, namanya Abu Waqid al-Laisi. Abu Waqid al-Laisi dari 124.000 orang sahabat Nabi, salah satunya namanya Abu Waqid al-Laisi. Abu Waqid al-Laisi nama aslinya adalah Haris bin Auf. Panggilannya bapaknya si Waqid. Kayak Nabi panggilannya Abul Qasim, bapaknya Qasim, namanya Muhammad bin Abdullah. Abu Talib, bapaknya si Talib, nama aslinya Abdul Manaf. Begitulah punya nama asli, cuman panggilannya. Orang kita kalau di TK baru kemudian itu ada Mama Aisyah, Mama Anu, anaknya enggak ada. Disebut nama anaknya tapi nama asli orangnya enggak. Begitulah Abu Waqid al-Laisi, nama aslinya sebagaimana Imam Bukhari tulis di dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir, namanya Haris bin Auf.
Begitu juga Imam Ibnu Hibban tuliskan juga di dalam kitabnya As-Siqat dengan nama asli Harith bin Auf. Memang diikhtilafkan namanya, ada yang ulama mengatakan Auf bin Haris, ada ulama mengatakan Haris bin Auf. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Bulughul Maram, daripada berdebat ini bapak anak namanya yang mana, maka panggilannya saja yang sepakat, Abu Waqid. Maka inilah ditulis Abu Waqid Al-Laisi. Abu Waqid Al-Laisi termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Dari waktu perang Badar, Nabi yang meletus pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, Abu Waqid Al-Laisi ikut juga pada barisan pejuang Badar. Itulah Abu Waqid. Termasuk Abu Waqid Al-Laisi ikut juga pada waktu penaklukan kota Mekah, yaitu tanggal 8 Hijriah. 8 Hijriah, waktu Nabi datang ke Mekah, maka Abu Waqid pun ikut. Setahun tinggal di Mekah, akhirnya meninggal di Mekah, di pekuburan Muhajirin, orang yang hijrah dari Madinah ke Mekah, gitu, pada waktu penaklukan kota Mekah. Abu Waqid Al-Laisi meninggal pada tahun 68 Hijriah, 68, dalam usia 70 tahun. Inilah sekelumit menerangkan tentang manaqib daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Waqid Al-Laisi. Kata Abu Waqid Al-Laisi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Kata Nabi, apa saja yang dipotong daripada binatang ternak masih hidup-hidup dipotongnya, maka statusnya mayit, yakni bangkai, yakni najis. Hadis ini saudara ada asbabul wurud. Jadi hebatnya Islam melebihi daripada agama-agama lain, segala sesuatu punya latar belakang. Sebagaimana kita dalam dunia pendidikan, kalau mau nulis sebuah skripsi, tesis, disertasi, mesti harus ada latar belakang. Begitu. Kalau kata teman-teman kita, kalau mau menikah dengan perempuan, carilah perempuan yang punya latar belakangnya lebar. Begitu. Hah? Oh, kebunnya berarti ya. Kalau latar belakangnya lebar. Jadi ada latar belakang. Apa saja, setiap peristiwa yang Rasulullah sabdakan ada kejadian sebelumnya. Itu sudah biasa. Dan ini bukti-bukti. Termasuk ini. Abu Waqid sendiri bercerita, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kebiasaan orang Madinah itu unta tuh ada bonjolannya. Tahu punuk namanya? Punuk unta. Ada benjolannya tuh di atas. Punuk namanya. Itu waktu Nabi datang ke Madinah, hobinya masyarakat Madinah itu main potong bonjolan onta. Benjolannya tuh punuknya dipotong hidup-hidup. Begitu juga kambing, begitu, itu dipotong pahanya hidup-hidup, digores saja, dia diambil dikit. Itu udah biasa orang Madinah itu.
nampaknya ibarat kita di Indonesia, ada orang tua piara sapi, anaknya nangis, masa tiap hari buangin kotoran sapi mulu, nggak pernah makan dagingnya. Dia bilang sama emaknya, "Mak, sesekalilah makan sop buntut." Dia bingung, kalau dipotong buat bajak sawah nggak ada, akhirnya dipotong buntutnya doang, dibikin sop. Ini bagaimana ini? Orang Madinah bukan buntut, bonjolan, punuk. Anaknya minta daging unta, potong aja, disasap, kan ada benjolan. Begitu. Kambing, ambil aja pahanya. Itu udah kebiasaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ngelihat begitu, Nabi sampaikan bahwa ini tindakan salah. Kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, Ibnu Majah di dalam sunannya, kata Nabi, "Ma quti'a minal bahimati wahiya hayyatun fahuwa mayyit." Apa saja yang dipotong dari binatang masih hidup-hidup itu bangkai, najis, haram dimakan, enggak boleh, statusnya kayak bangkai. Kalau masih hidup-hidup diambil, masih hidup-hidup. Itu kata Nabi. Jadi maknanya saudara, hadis ini bisa kita ambil faham, apa saja yang dipotong daripada binatang yang masih hidup, maka statusnya seperti bangkainya, baik dari segi sucinya maupun dari segi najisnya. Bagaimana status bangkainya dia? Kalau status bangkainya halal, suci gitu, maka yang dipotong juga suci dan halal. Ini hadis. Zahirnya hadis, ini zahirnya, letterlek yang ada, pokoknya kalau masih hidup-hidup dipotong itu najis, hukumnya jadi bangkai. Meski ikan, zahirnya, meski ikan, ada ikan hidup, kita potong aja dah separuh masih hidup. Ini yang kita potong ini dari zahir hadis umum, makuti'a, mak tu lafad umum. Maka ikan yang kita potong nih separuhnya masih hidup, ini bangkai juga zahirnya. Tapi hadis ini ditaksis. Taksis itu adalah tamyizul jumlati an ba'di afradiha. Taksis itu ikhrajus syai'i an hukmin yatanawaluhu ghairuhu, mengeluarkan sesuatu dari hukum yang tertera sehingga mendapatkan hukum lain. Dari zahirnya hadis ini, pokoknya apa aja yang dipotong daripada yang masih hidup-hidup hukumnya najis. Enggak begitu. Ada taksis, ada pengecualian. Mana pengecualiannya? Ikan, udah kelewat hadisnya. Ikan bangkainya uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Salah satunya al-hud, ikan halal bangkainya, maka masih hidup-hidup kita potong dari ikan juga halal hidup. Ini lele, potong aja ekornya separuh, masih hidup, nggak apa-apa, nggak dimatiin. Ikan begitu. Mana lagi yang keluar dari ini, dari kita punya hadis ini secara zahir, apa aja yang dipotong daripada binatang masih hidup-hidup
itu hukumnya bangkai, maknanya najis. Tapi saudara, enggak semua, namanya ada taksis, ada pengecualian. Kampus libur, ada pengecualian gitu, kecuali ya para karyawannya, ininya nggak boleh libur semua begitu, security begitu. Ada pengecualian namanya, walaupun kenapa ini lagi libur tapi ada orangnya begitu, itu namanya pengecualian begitu. Jadi yang libur mahasiswanya maksudnya begitu. Saudara, hadis ini ditaksis oleh Quran. Di dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 80, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ilahin. Maknanya, walaupun dipotong masih hidup-hidup, diambil masih hidup-hidup, kalau bulu enggak apa-apa. Bulu ayam, telinganya gatal, cabut, masih hidup. Kalau ngelihat hadis, apa aja yang dicabut masih hidup najis. Maka ini kalau ngelihat hadis, bangkai najis. Enggak, bulu enggak, yang buat kemoceng masih hidup nggak apa-apa, masih hidup begitu. Yang dipotong daripada yang hidup begitu, itu satu yang keluar tuh, bulu kasar, bulu sayap, bulu aja. Mana lagi? Susu itu susu binatang yang halal dimakan dagingnya, sapi begitu, susu sapi itu diambil hidup-hidup. Ini bagaimana nih susu nih? Keluar dari hadis ini, itu suci, boleh diminum. Seperti anaknya bapak-bapak, minumnya susu sapi, makannya binnya bin moh, emang minumnya susu sapi begitu, susu sapi begitu, susu sapi yang bagus, susu emaknya sholat begitu, biar mau ibadah. Susu sapi begitu, itu susu sapi, susu kambing, walaupun diambil masih hidup, masih suci, masih suci. Keluar dari hadis kita ini, keluar dari hadis kita ini. Mana lagi? Telur masih hidup keluar. Bagaimana ini telur? Suci telur, kecuali dari bangkai. Kalau dari bangkai ada ayam mati, di dalamnya ada telurnya, dilihat, dibelek. Kalau telurnya keras, halal. Kalau telurnya lembek, masih muda, najis, kayak bangkainya. Itu telur. Dari hadis ini kita bisa petik, begitu. Kenapa susu suci? Sebab susu itu mengikuti daging begitu. Bila dagingnya halal dimakan, maka susunya halal dimakan. Dan susu walaupun masih hidup di perasnya, itu suci. Pengecualiannya lagi balang, walaupun masih hidup kita potong tuh balang, suci juga, boleh dimakan. Ikan begitu. Bagaimana dengan mashima itu ari-ari plasenta. Bagaimana? Ini pisah, masih hidup-hidup. Bagaimana hukum ini? Kalau dari zahir hadis,
Pokoknya yang pisah dari yang hidup, bangkai, najis, enggak. Karena waktu hidupnya manusia juga suci, maka plasentanya juga suci. Hari-hari, ini hari-hari diapain? Tanam aja. Organ tubuh manusia kalau udah terpisah dari manusia, tanam aja. Kayak orang kena penyakit gula, dipotong dari dia punya kaki, amputasi. Diapain ini kaki? Kubur aja, kubur aja, dikubur aja. Ditahlilin enggak? Jangan, masih hidup orangnya. Begitu, saudara mau tahlilin aja, orangnya masih hidup. Itu bisa stres dia. Kubur aja udah kubur aja. Baru seminggu mati tuh orangnya. Bagaimana? Enggak usah disatukan, biarin kaki adanya di rumah sakit Bandung, orangnya di Meruya, udah nggak usah diambil tuh kaki, biarin aja. Itu nanti di akhiratnya utuh lagi. Itu urusan Allah. Bagaimana dengan plasenta? Ini kan makuti amin hayin, karena dalam hadis Hakim bunyinya, dan Ahmad bin Hambal, makuti'a minal hayyi, bukan minal bahimati. Ini udah ngomongin binatang hadis kita. Bagaimana ari-ari nih plasenta? Kubur aja, kubur. Begitu. Dikasih pensil nggak sama buku? Nggak usah kasih pulpen, nggak usah kasih buku, kubur aja. Enggak, biar bisa nulis. Bukan dari situ, disekolahin aja. Begitu. Udah kubur aja, kubur. Dikasih lampu enggak usah. Begitu. Itu dikasih lampu, itu namanya isyarat. Orang dulu kalau anak tuh lahiran nggak tahu tetangga tuh, orang rumahnya jauh, ini kebon, lama jauh rumahnya dia. Maka kemudian dikasih lampu. Kalau malam tuh ada lampu ditutupin ember, habis lahiran. Jadi orang yang nggak tahu jadi pada nengokin sebagai bentuk kegembiraan. Kalau sekarang mah udah ada WA, begitu. Udah sama, itu juga sama. Nggak apa-apa. Nggak dikasih lampu nggak apa-apa. Mau kasih lampu nggak apa-apa juga, jangan dimasalin. Isyarat doang. Nih orang habis lahiran, bukan kudu. Tuh kasih lampu, kasihan, biar anget. Ya Allah, kagak. Orangnya aja. Ini organ yang terpisah dari orang hidup. Kubur aja. Masyimah suci, karena manusia suci. Dikubur, adabnya dikubur aja. Dikasih kendi enggak? Nah, itu mau adat saja. Suruh mau kasih kendi boleh, enggak, yang penting dikubur gitu. Kasih lampu biar terang, hatinya terang, bukan lampu biar terang, dididik, ajarin begitu. Tapi enggak apa-apa, itu orang kampung adat doang, kasih lampu, kasih ini, dikubur. Mana rumahnya sekarang dicor semua lagi, mau nguburnya di mana? Gitu, tanah tetangga aja, ya diomelin. Maka saudara sekalian yang mulia, dari hadis ini dijelaskan apa saja yang terpisah dari binatang masih hidup, maka hukumnya kayak bangkainya, dari suci maupun segi najisnya. Manusia suci, yang terpisah suci juga, cuman tidak dimakan. Ikan suci, bangkainya dipotong masih hidup, suci juga, halal juga. Apalagi ikan belalang dipotong masih hidup, suci, bangkainya suci, udah kelewat kemarin. Yang terpotong daripada manusia, dari ikan, dari balang, semuanya suci kayak bangkainya. Makanya plasenta dari manusia, kaki belakangan ada yang dipotong kaki, itu hukumnya kayak masih hidupnya. Adapun yang dipotong daripada binatang ternak
kambing, sapi, apalagi dah tuh kuda, manjangan, masih hidup-hidup, maka hukumnya najis, kayak bangkainya tidak suci, kecuali taksis Al-Quran, bulu kasar, bulu halus, bulu sayap, itu hukumnya adalah suci. Inilah judul bab kita, menerangkan tentang Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci, tentang bersuci. Kalau masih hidup kayak kemarin, semua binatang yang masih hidup sewaktu hidupnya suci, kecuali 2, anjing, babi, dan turunannya. Itu aja. Adapun udah jadi bangkai, maka dengan sendirinya najis, kecuali manusia, ikan, dan balang. Kalau dipotong masih hidup-hidup, maka dilihat bangkainya najis enggak? Najis. Yang dipotong masih hidup najis. Maka Nabi sampaikan kepada masyarakat Madinah yang suka ngambil punuk unta buat masak bikin sop, maka kata Nabi, ndak boleh, termasuk tidak ihsan kepada binatang hidup-hidup, jangan begitu. Maka kata Nabi, maquti aminal bahima wahiyya hayatun fahuwa mayyit. Gitu. Ini namanya hadis ini umum tapi ditaksis. Itulah pengecualian dan pengecualian biasa. Taksis tuh. Ada hadis ditaksis dengan Quran. Quran mengecualikan apa yang di hadis. Ada juga Quran umum, hadis khusus, maka hadis akan memberi keterangan Quran. Seperti pada surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, al-ayah. Wahai orang beriman, bila anda mau sholat wudu. Itu pemahamannya dari dohir Quran. Pokoknya tiap mau sholat wudu, walaupun belum batal. Dohor belum batal sampai asar. Datang asar, idza qumtum ila sholati faghsilu, bila anda mau sholat wudu. Ntar lagi maghrib belum batal juga, wudu lagi. Idza qumtum ila sholati faghsilu. Itu dohirnya Quran. Maka nggak bisa pakai Quran doang. Ada aliran namanya ingkarus sunnah, bakal bingung memahaminya, nggak percaya sama hadis Nabi. Lah di Quran nggak ada tasawuf awal, tasawuf akhir, nggak ada duduk di antara 2 sujud, dia bingung sholatnya bagaimana itu. Begitu. Maka ketika Quran bilang idza qumtum ila sholati faghsilu, Nabi jelaskan dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak terima sholat seorang kamu bila berhadas sehingga wudu dulu. Kalau udah punya wudu, kita sholat enggak perlu wudu lagi. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain, yang kecil aja tafsir, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati ay idza aradtum qiyamaha wa antum muhdisuna faghsilu wujuhakum. Bila anda mau sholat sedangkan anda tidak punya wudu, wudu dulu. Tapi kalau masih punya wudu, enggak perlu wudu lagi. Itu namanya taksis, memberikan keterangan, penjabaran. Karena dohir Quran mutlak, umum, mau punya wudu mau kagak, mau batal mau belum, kalau mau sholat wudu. Maka ditaksis Alkitab dengan As-Sunnah. Sebaliknya, ini menerangkan taksis sunnah bil kitab. Hadis bilang apa saja yang pisah dari yang hidup, dari binatang, bangkai, biar kata bulunya,
Al-Quran jelaskan pada surat An-Nahl ayat 80, enggak, bulunya enggak, makan nanti banyak, susunya enggak, begitu, susunya hari-hari juga enggak, nanti ada keterangan tambah. Maka harus utuh di dalam membuat sebuah premis sebelum dia menyimpulkan sebagai konklusi. Ada kalanya hadis ditaksis juga dengan hadis, seperti Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, fima saqatis sama'u al-usru, pada tanaman yang disiramin oleh hujan zakatnya 10%. Setiap kita nanam padi, airnya dari air hujan tanpa beli 10% zakatnya. Mau dia dapat berapa aja terserah, mau dapat sekintal terserah, pokoknya tanaman yang disirami dengan air hujan 10% zakatnya. Tapi enggak, ada hadis yang lain, laisa fima duna khamsati awaqin shadaqah, kalau di bawah 5 ausuk itu enggak ada zakat. Maknanya ada nisab, batas minimum wajib zakat, enggak asal doang, harus ada batas, harus ada batas. Mestinya negara tuh kayak begitu, PPN. Dilihat yang belanja, masa belanja timbang 50.000 PPN, begitu. Dibedain yang PPN yang kena berapa, begitu. Itu mau PPN aja, kudunya makmur banget itu. Karena apa aja PPN, begitu. Apa aja kena pajak, begitu. Mana gajinya kecil kena PPH lagi. Ya Allah, ini potong uang denger kata orang kampung. Negara nggak ada juga uang denger, namanya PPH, begitu. Ada PPN, ada pajak pembelian, itu uang denger kalau bahasa kampungnya, itu begitu. Hadis ini menutup tentang kajian bersuci. Dengan ini ngomongin tentang bersuci selesai, dengan ditutup hadis yang ke-14, an Abi Waqidin al-Laisi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayatun fahuwa mayyit. Apa saja yang dibuntung daripada binatang yang masih hidup, maka statusnya bangkai. Ini terakhir daripada kajian tentang bersuci, begitu. Tapi kalau daripada binatang yang waktu hidupnya suci, kayak manusia, kayak ikan, kayak balang, maka bangkainya juga suci, begitu. Inilah diantara taksis daripada apa yang diterangkan daripada hadis yang kita bedah ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kulit? Nah, ini nanti di depan, kulit bangkai najis bisa nggak dimanfaatkan dengan cara disamak? Ini bukan di hadis ini ketemunya, tapi nanti di depan akan dijelaskan dengan judul baru, Babul Aniyah, bab menjelaskan wadah-wadah. Kenapa harus ngomongin wadah-wadah? Air nggak bisa berdiri sendiri, harus ada wadahnya. Nah, wadah ini bagaimana hukumnya? Muslim tuh harus tahu, sampai segitu-gitu diterangin nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkatnya, setiap organ tubuh yang terpisah daripada binatang yang masih hidup, maka hukumnya najis kayak bangkainya. Itu singkat hukumnya, kecuali susu, apalagi tadi itu bulu halus, bulu kasar, bulu sayap, begitu. Kecuali lagi itu yang dari manusia, ya kuku lah, apa rambut lah dari manusia, begitu, itu suci walaupun dipotong, begitu. Sunat dikubur.
begitu, kuku begitu, rambut begitu, kemudian apalagi datuh daripada manusia, termasuk juga yang dipotong orang khitan dari laki-laki, itu juga dikubur, suci-suci dikubur, begitu aturannya. Itu kok dimasukin di kelapa muda, itu orang dulu tempatnya, itu gitu, begitu ya. Ini orang dulu berarti begitu tuh, yang kaya-kaya begitu. Ini sajalah ngaji kita, buat tanya jawab aja. Sisa waktunya ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.